Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rifo Hanafi dengan IPM 21100175140009 dengan tugas yang mata kuliah yaitu arsitektur dengan tugas mata kuliah kulit komputing, dan saya mengambil pada judul yang akan saya presentasikan yaitu arsitektur kulit komputing, yang mana saya dapat paper yang saya tampilkan sini juga, yaitu tentang arsitektur cloud computing pada sistem informasi desa sebagai layanan akses informasi di desa. Yang pertama, mari kita berkenal dulu dengan kata pengantar kita, yaitu apa itu cloud computing, yaitu yang kedua sejarah cloud, yang ketiga sejarah singkat arsitektur cloud computing, yang keempat implementasi arsitektur cloud computing, yang mana saya tadi mengambil itu dari arsitektur cloud computing suatu desa. Yang kelima, masa depan cloud computing. Apa itu cloud computing? Yaitu cloud computing atau komputasi awan ialah teknologi yang memanfaatkan internet menggunakan pusat server bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi, yang mana data teman-teman itu semua dapat masuk disimpan, kan biasa disimpan itu yang berbentuk flash disk, hard disk ataupun lainnya. Sekarang dengan ada cloud computing dapat disimpan di dalam cloud computing dan bebas kapan kita akses. Keberadaan komputasi awan jelas akan melakukan perubahan dengan cara sistem informasi dalam jumlah organisasi. Hal ini karena komputasi awan memulai konsep virtualisasi, standarisasi, dan fitur mendasar yang lainnya dapat mengurangi biaya teknologi, menyederhanakan pengelolaan layanan, dan mempercepat pengantar layanan. Yang mana dengan menggunakan cloud kita lebih cepat mengelola layanan dan menyederhanakan layanan. Sejarah singkat cloud computing. Cloud computing dimulai pada tahun 1960, yang mana John Marty memperkenalkan cloud computing. Pada tahun 1995, Larry Ellison sang pendiri Oracle menemukan ide yang diberi nama cloud computing. Pada tahun 2000, mulai banyak bermunculan fasilitas cloud computing seperti menggunakan Amazon.com dengan Amazon EC2-nya, Google App Engine dan Google, serta Blue Cloud Institute berperusahaan IBM. Pada tahun 2005 sampai sekarang, cloud computing semakin meningkat popularitasnya dari mulai penerapan sistem dan lain-lainnya. Implementasi cloud computing, yang seperti saya bilang judul saya di awal tadi, implementasi saya tuh pada sistem informasi sebagai layanan akses informasi di suatu desa, yang mana di desa tersebut bernama e-desa, merupakan sistem informasi desa pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi cloud computing. Adanya sistem e-desa ini memberikan kemudahan kepada masyarakat desa dalam melakukan pembuatan surat keterangan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Dapat dibuat sistem yang membantu aktivitas pelayanan di bidang pemerintahan, dan dibuatnya sistem e-desa ini diharapkan dapat membantu aktivitas pelayanan di kantor desa, yang mana saat-saat masyarakat membutuhkan layanan untuk misalnya mengurus surat atau keperluan lainnya, dengan adanya e-desa ini lebih gampang lagi masyarakat mengurusnya di kantor wali negari atau kantor camat setempat. Dengan adanya server, satu desa menghubung dari desa dapat terhubung ke pusat atau pemerintahan daerah atau langsung ke pusat nasional. Tentang cloud computing. Risiko cloud computing paling umum, bahaya. Setiap teknologi pasti ada plus dan minusnya. Yang mana di minus dari cloud computing ini atau bahaya yang akan menghadapi cloud computing ini adalah satu, risiko pengambilan data, yaitu yang kedua peretasan data serta keamanan data, yang mana sistem dari cloud computing ini harus terus ditingkatkan lagi, karena yang ada dalam cloud computing itu berupa data itu ada yang penting pasti data rahasia atau data di mana, yang mana suatu cloud computing itu harus dibuat sistemnya dengan sebaik mungkin dan meminimalisir resiko seminimum mungkin. Dua, imbalan penyimpanan data berbasis cloud. Sekarang manfaat dari cloud. Tadi kita bahas itu risiko dari cloud. Yang ini manfaat dari penyimpanan cloud. Yang kedua, lebih cepat transfer datanya seketika, lebih transparan. Karena lebih transparan itu lebih bisa kita akses melalui smartphone atau laptop atau komputer lainnya. Lebih gampang kita mengakses data kita. Kedua, lebih aman. Karena data kita tuh dalam satu server yang dapat kita akses itu lebih aman daripada kita suatu flash disk nanti karena virus atau dimanapun, itu lebih aman kita menggunakan cloud.
Yang kedua, bagaimana masa depan cloud computing? Masa depan cloud computing ini pasti akan lebih bagus lagi ke depannya. Yang mana komunikasi awan akan menjadi teknologi komunikasi depan yang karena sistem dan mekanisme cloud computing tidak memerlukan investasi besar atau membangun infrastruktur sumber daya teknologi informasi seperti software, processing software, storage, yang lainnya. Yang mana cloud computing ini berupa satu server yang besar, yang situ data kita disimpan semuanya. Dan cloud computing telah mengubah industri teknologi menjadi baik. Iya, betul. Karena setiap tahunnya, setiap menitnya pasti teknologi ini terus berkembang. Yang mana cloud computing ini mengubah teknologi menjadi lebih baik, yang mana lebih transparan dan lebih memudahkan untuk manusia dan yang lebih menggunakannya lagi. Praktik terbaik keamanan proyek cloud computing yang sukses. Nah, praktisi dan inklusi tingkat lanjut, ini keamanan yang harus ditingkatkan yang untuk cloud computing, yaitu proteksi dan enkripsi data tingkat lanjut. Yang kedua yaitu kode dan arsitektur keamanan. Yang kedua autentikasi aman. Autentikasi ini yaitu sistem dual autentikasi yang mana data kita itu 2 kali penyimpanan dan lebih aman. Dua, minimal kerusakan data. Iya, karena di cloud itu nggak ada kerusakan data. Data kita itu di cloud. Kalau misalnya kita menyimpan data kita berupa di hard disk atau flash disk, mungkin data kita korup atau flash disknya yang rusak. Yang kedua, menggunakan pengarsipan data. Nah, ini kata-kata terakhir. Cloud computing. Layanan cloud computing modal pemberian layanan teknologi informasi untuk pengguna secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan teknologi informasi ini dapat digunakan untuk organisasi untuk mudah menjalankan proses bisnisnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.